Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Wanda. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Langsung aja yuk. Jadi hari ini kita akan belajar 3 poin bahasan. Yang pertama adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang kedua adalah menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Dan yang ketiga adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selanjutnya kita langsung saja. Pertama, mengubah berbagai bentuk pecahan. Itu yang pertama kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi atau pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Yang kedua, kita akan belajar untuk mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang keempat, kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang kelima, kita mengubah desimal menjadi persen. Dan yang terakhir, kita bakal belajar untuk mengubah bentuk persen menjadi desimal. Nah, jadi kita di sini pertama belajar mengubah pecahan menjadi desimal. Pecahan itu dibagi menjadi dua, adik-adik. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu apabila hanya terdapat nilai pembilang dan nilai penyebut. Itu disebut pecahan biasa. Kayak 1/2, 2/5, 7/8. Nah, yang namanya pembilang itu yang berada di atas. 1/2 berarti pembilangnya 1. Nah, yang namanya penyebut itu berarti yang di bawah. Jadi 1/2, penyebutnya 2. Jadi kalau 1/2, bilangan 1/2 itu pembilangnya 1, penyebutnya 2 gitu. Nah, kalau pecahan campuran itu terdiri dari bilangan utuh, bilangan bulat utuh, dan bilangan pecahan. Jadi kayak 2 1/2 itu namanya pecahan campuran. 3 3/5 itu pecahan campuran. Jadi kalau pecahan campuran itu terdapat angka biasa, bilangan bulat biasa, dan nilai pecahan. Nah, bagaimana sih kita bisa mengubah pecahan menjadi desimal? Nah, cara mengubahnya itu adalah dengan mengubah penyebut pecahannya itu menjadi angka yang bulat 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000. Pokoknya yang belakangnya itu ada 00-nya, 000 kayak 10, 100, 1000 gitu. Nih kita coba ya, contoh pada pecahan biasa. Kita mau mengubah pecahan 1/2 menjadi bentuk desimal. Caranya gimana sih gitu kan? Nah, kita harus ingat kalau mau mengubah penyebutnya menjadi 10, berarti kita fokus ke penyebutnya. 1/2, penyebutnya kan 2. Bagaimana kita harus mengalihkan angka 2 ini dengan berapa agar mendapatkan 10 gitu kan. Jadi 1/2 dikali 5/5. Jadi 1 dikali 5 kan 5, 2 dikali 5 10. Jadi sudah bernilai 5/10. Nah, kalau sudah menjadi nilai 5/10, ini bisa kita langsung jadikan bentuk desimal. Cara mudahnya adalah bentuk desimal yang nilai penyebutnya adalah 10, itu nilai nolnya, nilai kosongnya itu jumlahnya itu ditaruh di depan. Jadi kalau misal 5/10 itu berarti bentuk desimalnya adalah 0,5 begitu. Contoh selanjutnya ini pada pecahan campuran. Jadi misal kita punya pecahan campuran 2 3/4. Nah, pertama-tama ini pecahan campurannya ini harus kita jadikan ke pecahan biasa. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu angka utama, kayak angka yang bulat, bilangan bulatnya itu dikalikan dengan penyebut pecahan lalu ditambah oleh pembilangnya. Jadi misal 2 3/4 itu ya berarti 2 dikali 4 dikali penyebutnya 8 kan? 8 ditambah 3 jadinya 11. Jadi 2 3/4 nilainya itu sama dengan 11/4. Nah, setelah dijadikan pecahan campuran, kita seperti cara yang awal tadi, mengubah penyebutnya itu menjadi 10 atau 100 atau 1000 gitu kan. Nah, karena ini 4, kan kalau 10 itu tidak bisa dibagi 4. Jadi 4 itu mau dikali berapa kan hasilnya tidak bisa genap 10. Jadi kita coba 100. 4 dikali berapa hasilnya jadi 100? 4 dikali 25. Nah,
Kalau yang bawah dikali 25, jadi yang atas juga harus dikali 25. 4 dikali 25 sama dengan 100, dan 11 dikali 25 sama dengan 275. Karena dia nolnya ada 2, jadi kita berjalan dari belakang. 1, 2, jadi 275 per 100 bentuk desimalnya adalah 2,75. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana sih? Jadi angka di belakang koma itu sebagai pembilang dan jumlah angka di belakang koma sama dengan jumlah angka 0 di penyebut. Jadi langsung aja contohnya ya. Misal kita punya bilangan desimal 0,2. 0,2 itu apabila dijadikan bentuk pecahan itu angka di belakang koma sebagai pembilang. Jadi angka 2 itu sebagai pembilang. Jadi 2-nya di atas dan jumlah angka di belakang koma sama dengan jumlah angka 0 di penyebut. Nah, jumlah angka di belakang koma kan komanya ini. Jumlah angka di belakang komanya kan ada 1, 2 nih. Cuman angka 2 doang kan. Nah, jadi sama dengan jumlah angka 0 di penyebut. Jadi di penyebutnya adalah 10, 0-nya 1 doang. 1 aja. Jadi sama kan, jadi 0,2 sama dengan 2 per 10. Setelah itu baru kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,2 adalah 1 per 5. Nah ini ada contoh lain, 0,25 ya, 0,25 karena angka di belakang koma sebagai pembilang, jadi 25-nya di atas. Terus jumlah angka di belakang koma kan ada 2, ada angka 2 sama 5. Itu sama dengan jumlah angka 0 di penyebut, jadi 100. Jadinya 0,25 kalau dijadikan desimal berarti 25 per 100. Tinggal kita sederhanakan dengan dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,25 adalah 1 per 4. Gitu adik-adik. Ini ada satu contoh lagi, 0,625 sama ya, jadi 625-nya di atas dan jumlahnya di belakang koma ada 3, berarti adalah 625 per 1000, kita bagi 125 mendapatkan hasil 5 per 8. Nah, selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya bagaimana? Caranya itu penyebutnya dikalikan angka 100 dengan atau mengalihkan atau membagikan dengan bilangan yang sesuai. Jadi, ini langsung kita ke contoh ya. Pecahan biasa kita punya 2 per 10. Nah, di sini kakak mau kasih tahu definisi dari persen. Jadi kalau persen, kalau kalian mendengar kata persen itu berarti per 100 gitu. Jadi kalau misal 2% itu 2 per 100. Kalau 10% itu 10 per 100 kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi persen, berarti kita harus menjadikan pecahan itu ke per 100. Jadi kita misal punya nih angka di sini 2 per 10. 2 per 10 kan belakang kan kita penyebutnya masih 10. Bagaimana caranya agar penyebutnya ini menjadi 100? Nah, berarti kan kita kali 10. Yang bawah dikali 10, maka yang atas juga dikali 10. Jadi 2 dikali 10, 20, dan 10 dikali 10 adalah 100. Jadi 2 per 10 itu sama dengan 20 per 100. Nah, karena sudah bentuk 20 per 100, jadi itu 20%. Begitu adik-adik. Contoh selanjutnya kita punya angka 6 per 25. Jadi 25-nya ini kita kalikan berapa agar bisa 100 gitu kan. Berarti 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 25 dikali 4, yang atas juga dikali 4, menghasilkan 24 per 100. Nah, karena sudah per 100, ini berarti tinggal menambahkan simbol persen di akhirnya. Jadi 6 per 25 sama dengan 24%. Nah, selanjutnya ini sama ya, 350 per 1000. Nah, ini kan tadi kan kurang dari 100 angkanya. Nah, yang ini kita sekarang punya contoh yang angkanya lebih dari 100, 1000. Tapi 1000 juga bisa dijadikan 100 loh adik-adik. Caranya gimana, Kak? Caranya dengan cara dibagi 10. Jadi 1000 dibagi 10 itu kan hasilnya 100. Nah, karena yang bawah dibagi 10, maka yang atas juga harus dibagi 10. 350 dibagi 10 sama dengan 35. Nah, kita sudah dapat lagi kan angkanya 35 per 100. Sama dengan 35%. Begitu adik-adik.
Nah, selanjutnya kita akan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan mengubah persen menjadi pecahan biasa lalu disederhanakan. Kita langsung ke contoh. Kita punya angka 20%. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kalau definisi persen itu sama dengan per 100. Jadi kalau 20% itu sama dengan 20 per 100. Tinggal kita sederhanakan, bisa atas dibagi 20, bawah dibagi 20, menghasilkan angka 1/5. Selanjutnya, contoh selanjutnya 75%. 75% itu berarti 75 per 100. Nah, jadi tinggal kita sederhanakan dengan dibagi 25, di atas di pembilang dan di penyebut, jadi hasilnya 3/4. Yang terakhir kita punya contoh 125%. Itu 125 dibagi 100, kita sederhanakan dengan dibagi 25, itu kita dapatkan hasil 5/4. 5/4 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran karena angka pembilang itu lebih besar daripada angka penyebut. Caranya gimana, Kak, mengubahnya? Nah, caranya itu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Hasilnya menjadi angka utuh, lalu sisanya itu menjadi pembilang di bilangan pecahan. Jadi kan kita punya 5/4. Kita bagi dulu 5 dibagi 4. Dapat berapa? Dapat 1. Kan 5 dibagi 4, sisanya 1. Nah, karena ada sisa 1, kita taruh di pecahan biasa, 1/4. Jadi bentuk pecahan campuran dari 5/4 itu 1/4. Gitu. Selanjutnya kita mengubah desimal menjadi persen. Cara mengubahnya adalah menjadi pecahan dan penyebutnya dijadikan 100. Kita langsung ke contoh. Kita punya desimal 0,5, kita jadikan dulu dia ke pecahan 5/10 kan ya, karena caranya sama seperti yang di awal. Karena persen itu per 100, jadi kita jadikan penyebutnya 100 dengan cara dikali 10. Nah, jadi sudah kita dapatkan 50 per 100, jadi sama dengan 50%. Jadi 0,5 itu sama dengan 50%. Contoh nih, kalau angkanya 1,04 gimana, Kak? Gitu kan. 1,04 itu sama dengan 104 per 100. Karena sudah per 100, jadi langsung saja ini bentuknya sudah menjadi persen, 104%, begitu. Contoh satu lagi, 0,254 itu sama dengan 254 per 1000. Kan tadi caranya seperti sudah kakak sebutkan di depan. Kita sederhanakan dulu agar menjadi 100 dengan cara dibagi 10. Akhirnya kita mendapat hasil 25,4 dibagi 100 sama dengan 25,4%. Lanjut, kita mengubah persen menjadi desimal. Langsung ke contoh, kita mempunyai angka 21%. 21% itu sama dengan 21 per 100. Tinggal kita ubah menjadi desimal, menghasilkan angka 0,21. Itu dibagi biasa ya adik-adik. Sama 52% sama dengan 52 per 100 sama dengan 0,52. Nah, ini ada 125%, itu kan berarti 125 per 100. Itu kalau nolnya kita hitung dari belakang, 1, 2, berarti menghasilkan angka 1,25. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai pecahan dari pecahan bilangan dari bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, caranya bagaimana, Kak? Caranya itu kita mengalihkan nilai pecahan dengan bilangan atau kuantitas tertentunya. Nih, kakak di sini punya contoh. Bulan memiliki 10 buah jeruk. Sebanyak 1/2 bagian buah jeruknya diberikan kepada adik. Berapa banyak buah jeruk yang diberikan kepada adiknya, gitu kan. Jadi di sini kita harus paham dulu. Bulan memiliki 10 buah jeruk. Dan 1/2 bagiannya itu diberikan kepada adik. Nah, berarti caranya, karena adiknya diberikan sebanyak 1/2 bagian, maka banyak buah jeruk yang diberikan itu adalah 1/2 dikali jumlah buah jeruknya semua. Jadi 1/2 dikali 10 sama dengan 10 dibagi 2, 10/2 atau 10 dibagi 2 sama dengan 5 buah. Jadi buah jeruk yang diberikan kepada adiknya Bulan itu adalah 5 buah jeruk. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan.
Bagaimana caranya, Kak? Caranya itu kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, lalu baru dilakukan operasi hitung. Kakak punya contoh soal berapakah hasil dari 1/2 ditambah 2/5 dikurangi 1/3. Nah, ini kan kalau kita lihat penyebutnya kan masih berbeda, 2, 5, 3. Nah, sedangkan kalau penyebutnya berbeda, itu tidak bisa langsung dikerjakan. Jadi kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Kita menyamakan penyebutnya itu dengan KPK. Nah, kita tulis dulu pertama di sini angkanya 2, 3, dan 5 ya, 2, 5, 3. Nah, catatannya untuk mencari nilai KPK itu harus dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan selanjutnya. Kita sudah tulis angka 2, angka 3, dan angka 5. Kita lihat di sini, dari angka ini, yang paling kecil kan angka 2. Ada nggak yang bisa dibagi angka 2? Ada. Jadi kita bagi terlebih dahulu dengan angka 2. Nah, caranya 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tulis angkanya lagi di bawah. 5 dibagi 2 kan juga tidak bisa. Jadi kita tulis lagi angkanya di bawah. Nah, tersisa angka 1, 3, dan 5. Setelah itu kita lihat lagi bilangan primanya. Karena 2 sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, kita lanjut ke angka 3. Ada tidak yang bisa dibagi 3? Ada. Jadi kita bagi dengan angka 3. 1 dibagi 3, karena tidak bisa kita tulis lagi angkanya 1. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3, karena tidak bisa kita tulis angkanya 5 di sini. Selanjutnya kita bagi 5 untuk menjadikan angka 1. Jadi 1 dibagi 5, 1, 1 dibagi 5, 1, dan 5 dibagi 5, 1. Kalau hasil akhirnya sudah angka 1 semua seperti ini, berarti perhitungannya sudah selesai. Nah, untuk menghitung nilai KPK-nya itu sendiri, kita harus mengalihkan angka-angka yang ada di samping tabel. Jadi, KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Nah, sekarang kita tahu kalau penyebutnya itu adalah 30. Hasil dari KPK ini kita gunakan menjadi penyebutnya. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung operasi bilangannya. Nah, karena kita samakan penyebutnya, jadi 30 semua ya. Terus bagaimana kita menentukan pembilangnya? Untuk menentukan pembilangnya, ini 30 dibagi 2 dikali 1. Jadi 30 dibagi 2, 15. 15 dikali 1, 15. Ditulis di pembilang. Lagi, 30 dibagi 5 itu 6. 6 dikali 2 itu 12. Ditulis. Lagi 30 dibagi 3, 10. 10 dikali dengan negatif 1, berarti negatif 10. Tulis lagi. Nah, karena sudah sama penyebutnya dan kita sudah mendapatkan nilai pembilangnya, maka kita langsung bisa menghitung operasi bilangannya dengan cara 15 ditambah 12 dikurangi 10 sama dengan 17. Karena penyebutnya sama, tinggal ditulis lagi aja 30. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 2/5 dikurangi 1/3 sama dengan 17/30. Gitu adik-adik. Nah, ini kita ada belajar juga yang terakhir, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan apabila berbeda bentuk. Jadi misal aturannya itu sama dengan aturan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah biasa, namun syaratnya agar memudahkan yaitu disamakan bentuknya. Nah, ini kakak punya soal 1/2 ditambah 0,5 dikurangi 20%. Berapa tuh hasilnya? Nah, kita kan pasti kebingungan karena bentuknya berbeda, ada yang berbentuk pecahan campuran, ada yang berbentuk desimal, ada yang bentuk persen gitu kan. Nah, cara menghitungnya itu kita harus menentukan terlebih dahulu mau dijadikan bentuk apa. Nah, misal kita akan menjadikan bentuk desimal. Berarti ini semua harus kita jadikan bentuk desimal gitu. Terlebih dahulu kita pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa. 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3, 3/2 kita tulis. 0,5 karena dia sudah menjadi pecahan, jadi tidak usah ditulis lagi.
Terus negatif 20%. 20% itu harus kita jadikan pecahan dahulu agar mudah kita jadikan desimal. Jadi 20/100. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung. 3 dibagi 2 itu 1,5. Ditambah 0,5. Kurangi 20/100 itu hasilnya 0,2. Jadi menghasilkan 1,8. Nah, untuk membuktikan apakah hasilnya benar atau tidak 1,8, jadi kita harus mencoba dijadikan bentuk pecahan. Nah, kalau dijadikan bentuk pecahan, ini tadi kita harus menyamakan penyebutnya sama dengan pembelajaran yang pada slide sebelumnya. 3/2 ditambah 0,5 itu 5/10, dikurangi 20% itu 20/100. Jadinya kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya, ketemu 100. 100 dibagi 2, 50 dikali 3, 150. 100 dibagi 10, 10 dikali 5, 50. 100 dibagi 100, 1 dikali negatif 20, negatif 20. Langsung kita hitung, mendapatkan hasil 180/100. 180/100 itu adalah 1,8. Jadi hasilnya sama ya adik-adik, 1,8. Untuk bentuk desimal ataupun dijadikan bentuk pecahan, nah karena hasilnya sama, berarti jawaban kita sudah benar, begitu. Ya, baik. Jadi sekian pembelajaran hari ini dari Kak Wanda. Terima kasih apabila adik-adik sudah mendengarkan sampai habis. Besok kita belajar lagi ya untuk belajar latihannya. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.